Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah membimbing kita, Allah telah menolong kita, memudahkan bagi kita untuk selalu istiqomah bisa hadir ke majelis ini untuk ngaji ya, untuk ngaji. Kenapa kita harus bersyukur bisa ngaji istiqomah? Karena Allah menurut Nabi sangat mencintai amalan istiqomah walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit. Maka itu teruslah ngaji Bapak Ibu sekalian ya. Terus sampai kita dicabut nyawa. Ngaji secara istiqomah. Tadi saya sampaikan bahwa Allah mencintai amalan yang istiqomah. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Artinya, amal ibadah yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara istiqomah, terus menerus. Dalam kondisi apapun kita lakukan terus ya. Walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Jadi misalnya kita punya kebiasaan tahajud misalnya 2 rakaat, terus kita lakukan sampai kita meninggal, walaupun cuma 2 rakaat, kecuali dalam kondisi sakit atau dalam kondisi musafir ya. Nah, kalau kita dalam kondisi musafir, kondisi sakit dan tidak bisa melakukan amalan tadi, maka Allah akan menganggap kita tetap melakukan amalan itu, sehingga kita tetap berpahala walaupun tidak melakukan. Itulah hebatnya amalan yang istiqomah. Oleh karena itu mari kita berusaha terus agar apa? Amalan kita punya amalan yang kita bisa jaga secara istiqomah terus menerus. Bahkan Nabi sangat tidak suka pada amalan yang tidak istiqomah. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda kepada sahabat yang namanya Abdullah. Saya baca langsung artinya, wahai Abdullah, kata Nabi, janganlah kamu seperti si fulan ya. Nabi tidak menyebut nama seseorang ini ya. Janganlah kamu seperti si fulan. Dulu kata Nabi, dia biasa sholat malam, tapi sekarang dia telah meninggalkannya. Nah, ini menunjukkan apa? Nabi tidak suka sesuatu yang tidak istiqomah. Ini buktinya. Dinasihatkan kepada Abdullah, jangan seperti si fulan, karena dulu dia tahajud, sekarang tidak tahajud lagi. Nah, jadi Nabi tidak suka ya kalau dulu kita taat, sekarang tidak taat ya. Kalau dulu kita ngaji, sekarang kita tidak ngaji, itu Nabi enggak suka. Kalau dulu kita ke masjid, sekarang tidak ke masjid lagi, itu tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Maka itu mari kita berusaha punya amalan sederhana tapi dilakukan secara istiqomah terus menerus. Pernah saya sampaikan bahwa sahabat Nabi Bilal bin Rabah itu dijamin masuk surga karena apa? Karena dia punya amalan selalu dawam wudu. Jadi tidak pernah batal wudu. Kalau dia batal wudu, dia segera wudu lagi. Kalau dia batal wudu, dia segera wudu lagi. Dan seterusnya ya. Karena amalan itu, maka apa? Bilal dijamin masuk surga. Nah, di penghujung Ramadan ini, apa amalan yang bisa kita jaga secara istiqomah? Lah mosok nanti setelah kita keluar dari bulan Ramadan, terus kita tidak beramal lagi ya. Maka amalan-amalan Ramadan ini kita coba berusaha pertahankan di 11 bulan yang akan datang untuk kita amalkan. Salah satunya ya ada banyak. Salah satunya apa?
Ya puasa itu sendiri ya. Puasa itu sendiri kan kita sudah digembleng oleh Allah puasa selama 30 hari atau 29 hari. Nah, sudah digembleng begitu, maka ya teruskan nanti di bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang akan datang kita tetap puasa. Puasa apa saja itu? Yang terdekat adalah puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Insya Allah sebentar lagi bulan Syawal tanggal 1 itu haram puasa ya. Tapi tanggal 2-nya sudah boleh puasa ya, sudah boleh puasa. Sampai 29 Syawal atau 30 Syawal kita disuruh puasa hanya 6 hari ya. Dalam sebulan itu loh kita disuruh puasa hanya 6 hari. Yaitu namanya 6 hari di bulan Syawal. Hadis riwayat semua ahli hadis kecuali Bukhari dan Nasai. Dari Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahar." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Luar biasa ya, cuman puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka Allah mencatat kita pahalanya puasa seperti puasa 1 tahun penuh. Apakah harus berturut-turut? Tidak ada keterangan ya. Jadi boleh apa? Boleh dicicil. Misalnya apa? Misalnya kita cicil Senin, Kemis 3 kali sudah 6 hari ya. Sudah 6 hari. Itu. Dan bagi yang kuat boleh juga tiap hari ya, boleh juga. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang biasanya suka menstruasi? Apakah nyaur dulu ataukah puasa Syawal dulu? Kalau menurut pendapat saya lebih baik puasa Syawal dulu ya. Karena apa? Nyaur itu waktunya panjang ya, sampai bulan Sya'ban ya, sampai 11 bulan berikutnya. Tapi kalau puasa Syawal itu hanya dibatasi di bulan Syawal. Jadi didahulukan dulu puasa Syawal. Setelah itu baru nyaur ya, baru nyaur hutang puasanya. Itu yang pertama yang bisa kita istiqomai. Yang kedua, kita bisa memilih salah satu, puasa 3 hari ya, puasa sunnah 3 hari dalam sebulan, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Nabi Daud ya. Apa dasarnya? Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Abdullah itu ada banyak, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar. Itu beberapa pemuda yang luar biasa cerdas dan taat beragama. Ini salah satunya adalah Abdullah bin Amr. Suatu hari Abdullah bin Amr ini diadukan oleh ayahnya, ya, dibawa kepada Nabi gitu ya. Karena apa? Karena Abdullah bin Amr ini kalau malam itu selalu tahajud ya. Setiap malam tahajud dan setiap hari puasa ya. Dan orang tuanya Abdullah kan namanya Amr bin As ya. Amr bin As. Itu khawatir akan kesehatan dari siapa? Abdullah anaknya. Maka dibawa kepada Nabi, diadukan pada Nabi agar apa? Agar tidak puasa tiap hari. Maka atas pengaduan itu, apakah benar? Nabi bertanya, apakah benar kamu berpuasa tiap hari? Maka Abdullah bin Amr menjawab, benar ya Rasulullah. Tapi lalu Nabi memberi nasihat kepada Abdullah bin Amr ini. Apa nasihatnya? Berpuasalah dan berbukalah. Itu artinya apa? Kita nggak boleh puasa tiap hari. Berpuasalah dan berbukalah. Kalau Ramadan itu memang tiap hari, tapi di luar Ramadan kita nggak boleh puasa tiap hari. Tidak. Ini dasarnya hadis ini ya. Cukuplah. Nah, ini Nabi memberi saran pertama, nasihat pertama kepada Abdullah bin Amr. Juga tentunya kepada kita, nasihat pada kita. Cukuplah bagimu berpuasa 3 hari setiap bulan. Ya. Itu sering kita kenal dengan nama puasa Ayyamul Bid ya. Puasa Ayyamul Bid itu kita bisa lakukan tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Kita bisa lakukan itu tiap bulan. 13, 14, 15 bulan Komariah. Bulan Komariah itu apa? Bulan seperti bulan itu Safar, Muharram, terus bulan apalagi Maulid dan seterusnya. Bulan-bulan itu. Bukan bulan Januari, Februari, bukan itu ya. Nah, bulan Komariah 3 hari saja
Ya 3 hari saja disuruh Nabi. Yaitu tanggal 13, 14, 15. Ini puasa paling ringan ya. Tapi Abdullah bin Amr ini membantah, semacam membantah pada Nabi. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, aku kuat melakukannya, aku kuat melakukannya. Jadi maksudnya apa? Saya kuat melakukan lebih dari 3 hari itu. Tadi itu kalau kita berpuasa 3 hari setiap bulan, maka pahalanya kata Nabi seperti puasa sebulan penuh. Nah kalau kita berpuasa 3 hari saja setiap bulan, berarti bulan ini kita dapat pahala puasa, bulan depan pahala puasa, bulan depannya lagi pahala puasa. Kalau kita lakukan seumur hidup, berarti pahala puasanya seumur hidup. Gitu. Cukup puasa 3 hari, disebut puasa Ayyamul Bid. Nah karena Abdullah ini membantah pada Nabi, karena bilang bisa lebih kuat dari itu, Nabi memberi nasihat, kalau begitu puasalah 2 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis. Apakah boleh puasa Ayyamul Bid kebetulan hari Senin terus niatnya 2? Si Allah saya puasa Ayyamul Bid dan juga puasa Senin Kamis. Kalau menurut hadis ini bukan begitu. Salah satu yang harus kita pilih. Itu pilihannya. Kalau Ayyamul Bid saja, kalau Senin Kamis saja. Kalau di medsos-medsos itu beredar, kalau Ayyamul Bid kebetulan hari Senin kita niatkan 2, itu berarti apa? Tidak menselisih hadis ini. Menselisih hadis ini ya. Berarti hati-hati ya. Melakukan amal ibadah itu hati-hati. Jangan ikut-ikutan orang. Dilihat apakah ada dasarnya. Jadi Nabi menyarankan kalau 3 hari dalam sebulan itu terasa ringan, Nabi menyarankan kepada Abdullah bin Amr tadi yang lebih berat, yaitu puasa Senin Kemis. Tapi Abdullah bin Amr ini karena memang orang yang sangat kuat, dia membantah lagi pada Nabi, ya Rasulullah, aku bisa lebih kuat dari itu. Maksudnya apa? Aku tambahi lagi. Maka Nabi bilang, kalau begitu puasalah seperti puasa Nabi Daud. Nah, puasanya Nabi Daud gimana? Hari ini puasa, besok enggak, lusa puasa, besoknya lagi enggak. Jadi sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, bergantian terus menerus gitu ya. Bergantian terus menerus. Apakah boleh tiap hari? Karena Abdullah bin Amr ini tetap membantah pada Nabi. Wahai Nabi, saya bisa lebih kuat dari itu. Oh, memang kenyataannya tadi kan puasa tiap hari. Nabi langsung menjawab, jangan lebih dari itu. Jadi artinya apa? Kita tidak boleh puasa tiap hari. Yang paling berat puasanya itu kata Nabi adalah puasanya Daud, ya, puasa Nabi Daud. Jadi kalau kita puasa tiap hari tidak boleh menyelisih hadis ini, ya, menyelisih hadis ini. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apa ada lagi puasa-puasa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau sesuai petunjuk Nabi ada berapa lagi ya? Tapi ini puasa tahunan ya. Bisa juga ini kita lakukan secara istiqomah setiap tahun ya. Yaitu apa misalnya? Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Apa pahalanya? Menghapus dosa 2 tahun ya. Tahun lalu dan tahun depan ya. Apa ada lagi? Ada ya. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Tanggal 9 Muharram ada puasa, yaitu puasa Tasu'a ya. Lalu apa lagi yang dilakukan Nabi puasa sunnah? Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya. Jadi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bagaimana memperbanyak itu? Kita bisa lakukan begini, kalau kita terbiasa puasa Ayyamul Bid, maka di bulan Ramadan kita puasa Senin Kemis. Kalau terbiasa puasa Senin Kemis, maka di bulan Sya'ban maksud saya kita bisa puasa Daud. Kalau kita biasa puasa Nabi Daud, apakah puasa tiap hari? Enggak itu. Karena kita enggak boleh puasa tiap hari menurut hadis ini tadi ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk apa? Mengistiqomai amalan-amalan kita. Yang pertama tadi tentang puasa ya. Yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Lalu yang berikutnya kita bisa pilih salah satu Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, 14, 15. Atau kalau bisa lebih kuat dari ini, kita pilih satunya Senin dan Kemis.
Kalau kita bisa lebih kuat dari ini, kita pilih yang lebih berat, yaitu puasa Daud. Lalu juga ada puasa-puasa tahunan seperti puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, lalu puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram, dan puasa Asyura 10 Muharram. Dan juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan semoga Allah memudahkan bagi kita untuk bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.